Betapa pilu jika kita melihat buya-buya dan para datuk penghulu beramuk di gelanggang, rumah gadang dibakar, orang-orang yang diduga berperilaku sirik, tahayu, rapat diklaim halal darahnya ditumpahkan. Betapa memalukan, ada kepala manusia bergelantungan di cabang-cabang pohon, hanyut sungai-sungai. Saya kembali bertanya, inikah Islam? Saya takut meneruskan. Hadirin, di saat berikutnya, mata saya memantau perkembangan informasi tentang kondisi seorang dokter di rumah sakit umum di Solo yang digugat oleh sekelompok orang akibat statusnya di Facebook. Lalu di sela berita tentang banjir yang menutup Kota Padang, masih terdapat ulasan tentang bom kampung Melayu di Jakarta sana. Kepala saya mulai berat. Sejenak kemudian saya bertemu pula berita tentang plagiasi yang dilakukan oleh seorang remaja SMA yang berinisial Afi, yang sebelumnya dielukan atau diviralkan dengan pikiran cerdas tentang kebinekaan. Lagi-lagi saya terdesak oleh penafsir saya sendiri. Saya menemukan diri saya, mungkin juga teman-teman saya, tengah berada di tengah gairah memproduksi itu seperti seorang semut yang siap menyerbu sekacang coklat. Saya takut pada kondisi ini. Berada di tengah masa yang maha banyak, tapi maknanya tidak lebih dari buih di ujung tombak. Sebagaimana pernah disindir oleh Muhammad SAW, akan datang suatu masa di mana umat ini sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, digiring ke lubang biawak pun mereka tidak akan menolak. Para sahabat Muhammad kaget dan bertanya, "Ya Rasul, apakah ketika itu mereka sedikit?" Muhammad menjawab, "Tidak. Ketika itu mereka justru sangat banyak, tapi tak ubahnya seperti buih di lautan." Entah makna seperti apa lagi yang ingin dicapai oleh hempasan bumi. Minimal hanya menjadi penanda bahwa ada gelombang dan ombak yang terus menderu, gelombang perubahan yang menantang. Ketika membincangkan konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah, Ali mengutip puisi Arab paling penting abad ini, Nizar Karbani. Konflik di Timur Tengah menurutnya sudah kerut dari dulu, ketika separuh rakyat Arab hidup tanpa lidah. Karbani seperti ingin duduk berhadapan dengan Sultan dan berkata, "Sultan, kamu kalah perang 2 kali, Sultan. Separuh rakyat kita tanpa lidah. Apa gunanya rakyat tanpa lidah? Separuh rakyat kita terjerat pada semut dan tikus di antara dinding-dinding. Andai kata tidak membahayakan bagiku, akan kukatakan padamu, Sultan, kamu kalah perang 2 kali. Kamu kehilangan hubungan dengan anak-anak." Karbani menyoroti dunia Arab dengan memilih tragedi kemanusiaan sebagai fokus penelitiannya. Kedamaian yang diidamkan setiap makhluk di permukaan bumi disuginya dari puing-puing peperangan. Kebenaran hakiki yang ingin dihayati manusia ditelusuri dengan diksi-diksi yang satir sekaligus sarkas. Demikian menurut Tarik Ali. Nah, ketakutan saya menguat ketika Ali juga mengungkapkan bahwa Indonesia, negara saya, merupakan bagian penting di antara negara-negara di dunia ketika mengkaji konflik yang menyertakan gerakan fundamentalisme keagamaan yang cenderung anarkis. Impian orang Indonesia sejak kemerdekaannya menurut Ali tengah menjerit akibat mengalami keguncangan spiritual yang hebat. Saya tercengang ketika Tarik Ali mengutip puisi Khairil Anwar yang berjudul Sorga. Saya bacakan. "Pak ibu dan juga nenek dan 7 generasi sebelumnya, aku juga akan mencari izin ke sorga yang jamaah Islam dan Muhammadiyah katakan punya sungai susu dan ribuan bidadari. Namun ada jeritan dalam diriku yang dengan keras memikirkan, bisakah kau haus setelah basah kuyup di samudra biru, setelah godaan-godaan yang diam mengganggu, menunggu setiap pelabuhan? Toh siapa yang bisa yakinkan bahwa betul
betul-betul ada bidadari-bidadari di sana dengan suara semeru dan seserak suara nina dengan mata genit seperti mata jatuh.